Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ikan. Nah, setelah pembelajaran melalui video ini, Ibu harapkan kalian bisa menyebutkan ciri-ciri ikan dan juga bentuk fungsi dari tubuh ikan. Yuk kita lihat video ini. Nah, apa itu ikan? Ikan adalah hewan yang hidup di air, baik itu air tawar atau air laut atau air payau. Ada beberapa contoh ikan yang bisa kalian lihat. Yang pertama ada belut, ada ikan mas, mungkin ini kalian sering lihat ya di akuarium di rumah, bahkan kalian juga mungkin banyak yang pelihara ikan mas. Ada juga ikan cupang. Ini ekornya sangat indah dan cantik. Lalu ada juga kuda laut. Ada ikan bandeng, mungkin kalian suka untuk makan. Ada ikan koi. Ada ikan lele dan juga ada ikan pari. Sebenarnya masih banyak jenis ikan yang lain. Kalian bisa menyebutkannya ya kalau ada ikan lain yang belum Ibu sebutkan di sini. Nah, seperti apa sih ciri-ciri ikan? Yang pertama, dia hidup di air, baik air laut atau air tawar, dan juga ada air payau ya. Air payau ini adalah campuran dari air laut dan air tawar. Kemudian, ikan ini adalah hewan yang berdarah dingin, artinya suhu tubuhnya akan berubah-ubah jika suhu lingkungannya berubah. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bagian tubuh ikan dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Menutup tubuh ikan ada yang berupa sisi seperti ikan mujair, ikan gurami, itu ya yang bagian atas, itu penutup tubuhnya adalah sisi. Ada juga yang penutup tubuhnya adalah kulit berlendir seperti belut. Atau ikan lele, itu juga kulitnya berlendir ya. Nah, ikan bernafas dengan insang. Yang mana sih Bu insang itu? Nah, bagian yang Ibu lingkari itu adalah insang dari luar. Nah, kalau di dalam, insang itu seperti labirin ya bentuknya, berlapis-lapis. Nah, yang pertama hewan ikan yang mau kita pelajari adalah belut. Belut ini adalah ikan yang bentuknya mirip ular. Banyak ditemukan di sawah karena sawah itu daerah berlumpur. Belut ini hidupnya di daerah yang berlumpur ya. Nah, belut bernafas dengan insang dan juga kulit tipis. Kita mau lihat bagian tubuh belut ya. Yang pertama, belut memiliki sirip untuk membantu dia bergerak di daerah yang berlumpur. Kulit belut itu tidak bersisik, tetapi berlendir dan licin, sehingga dia mudah bergerak di daerah yang berlumpur. Nah, badan yang ramping ini juga membantu belut untuk lebih mudah bergerak ya di habitatnya. Nah, lalu bagaimana sih cara belut bertahan hidup? Nah, belut ini bernafas dengan kulit ketika ada di daerah yang berlumpur dan hanya sedikit oksigen. Nah, karena belut ini di sawah ya, bukan di air seperti yang air laut atau air tawar di akuarium, belut ini tinggalnya di air yang berlumpur. Nah, di daerah berlumpur itu hanya ada sedikit oksigen. Jadi, cara belut bertahan hidup adalah dia bernafas dengan kulitnya ketika daerah itu hanya terdapat sedikit oksigen. Nah, hewan selanjutnya yang mau kita pelajari adalah ikan mas. Ikan ini memiliki bagian kepala dan juga badan. Badannya itu berbentuk ramping sehingga dia mudah untuk bergerak. Ada juga bagian ekor. Ekor ini berfungsi untuk membantu pergerakan ketika ikan mau berbelok arah saat dia berenang. Nah, penutup tubuh ikan ini adalah sisi. Dia menggunakan insang untuk bernafas. Habitat ikan mas adalah di air tawar, makanya ada banyak orang yang suka pelihara ikan mas di akuarium karena itu adalah air tawar. Bagaimana sih cara ikan mas bertahan hidup? Nah, keunikan ikan mas ini ada ketika ikan mas harus ada di daerah yang hampir membeku ya, hampir menjadi es.
dia punya cara dalam tubuhnya untuk bisa mengatasi kekurangan oksigen itu, sehingga dia bisa tetap hidup sekalipun daerahnya itu menjadi es gitu ya, kekurangan oksigen. Nah, siklus hidup ikan mas. Yang pertama, ikan mas dewasa bertelur. Kemudian, telur berkembang menjadi larva. Itu ya gambarnya, dia menjadi kecil-kecil dan banyak sekali. Lalu, ikan mas itu dari larvanya akan bertumbuh menjadi dewasa. Dan dia akan kembali bertelur lagi. Seperti ini terus siklus hidup ikan mas. Nah, sekarang kita mau review lagi ya, apa saja sih ciri-ciri ikan. Yang pertama tadi, dia hidup di air, dia berdarah dingin, berkembang biak dengan cara bertelur, tubuhnya dibedakan menjadi 3, yaitu kepala, badan, dan ekor. Penutup tubuhnya berupa sisi atau kulit berlendir. Dan yang terakhir, ikan bernafas dengan insang. Tetapi ada juga ya hewan-hewan yang unik yang memiliki alat bernafas selain insang. Seperti belut tadi, dia bisa bernafas dengan kulit. Nah, sekarang ayo anak-anak cari tahu lebih lanjut. Pilih satu jenis ikan yang habitatnya di air laut ya. Jangan ambil yang di air darat. Yang di air laut itu seperti ikan pari, lalu Nemo, Dory, seperti itu ya. Coba kalian cari tahu. Pilih satu jenis ikan. Lalu gambarlah ikan tersebut di buku. Kalian juga bisa mewarnainya sehingga menjadi lebih cantik dan bagus. Tuliskan juga tentang fungsi-fungsi bagian tubuhnya serta keunikan ikan tersebut apa sih? Kamu boleh mencarinya di Google ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran tentang ikan. Ibu harap kalian bisa mengerti dan juga kalian bisa mengerjakan mencari tahu lebih lanjut mengenai ikan yang ada di air laut. Selamat belajar, terima kasih sudah menonton.